diizinkan untuk berbicara. Sebelum memulai webinar Pinter Hukum kali ini, saya akan membacakan biografi dari platform Pinter Hukum. Yang pertama, Pinter Hukum merupakan platform digital yang bergerak di bidang informasi dan edukasi dan konsultasi seputar hukum konvensional. Yang kedua, Pinter Hukum berdiri pada tanggal 8 Agustus 2020. Bermula di Instagram, saat ini Pinter Hukum memiliki beberapa kegiatan dan layanan yang nantinya akan terus berkembang dan inovatif untuk mewadahi akademisi, praktisi di bidang hukum dan mahasiswa hukum maupun masyarakat umum. Baik, sebelum memulai diskusi kali ini, eh, silakan peserta yang lainnya, masih banyak yang belum mengaktifkan kamera. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV dari pemateri. Yang pertama, CV dari Bapak Dr. Fari Batsmit, SH, MH. Nama lengkap Dr. Fari Batsmit, SHMH, pangkat LLD, jabatan fungsional lektor, unit kerja Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Latar belakang pendidikan SD Hilal Waimangit, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, tahun 1991. SMP Negeri 1, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, tahun 1994. SMU Tarbiyah Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, tahun 1997. SMU Negeri 2 Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, tahun 1998. S1 Fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia Makassar, tahun 2004. S2 Program Pasca Sarjana Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar, tahun 2009. S3 Program Pasca Sarjana Doktoral Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2019. Penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi lulusan terbaik program studi dokter ilmu hukum konsentrasi hukum tata negara pada wisuda periode 1 2019, program pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 15 Juni 2009. Bidang keahlian dan kepakaran pakar hukum tata negara, berpengalaman kepakaran sebagai ahli satu berbagai forum persidangan di pengadilan, khususnya di bidang konstitusi dan ketatanegaraan. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari Dr. Jamil SHMH. Yang pertama, riwayat pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Bayangkara, Surabaya tahun 2004-2008. S2 Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2009 sampai 2011. S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2020 sampai 2024. Organisasi Perhimpunan Hukum Indonesia atau Perhami PC Surabaya tahun 2006 sampai 2008. Kedua, Asosiasi Pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jawa Timur. Yang ketiga, LBH PWNU Jawa Timur tahun 2015 sampai 2017. Keahlian Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kepemiluan.
Oke, demikian pembacaan CV dari pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi hukum nasional. Dimohon untuk peserta menonaktifkan mikrofonnya agar berjalan lancar webinar hukum nasional malam ini. Untuk pemateri yang terhormat Bapak Dr. Fahri Basmit SHMH dan Bapak Dr. Jamil SMH dipersilakan untuk memantik diskusi malam kali ini. Halo, moderator. Halo Bapak, selamat Ya, malam. ini malam-malam. Ini yang duluan siapa ini? Pak Jamil atau saya? Di sini sih, maaf Bapak, mohon izin dari Dr. Fahri Basmit untuk Bapak Dr. Fahri Basmit, Pak, yang pertama. Baik, jadi saya mulai sekarang ya. Ya, boleh Pak, silakan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang amat terpelajar, eh, Bapak Dr. Jamil ya, SIMH, dosen Universitas Bayangkara Surabaya. Apakah Pak Jamil sudah hadir ya dalam room Zoom ini, Pak Ya, Dokter? Bapak. Sudah ya? Ya, Baik. Ya, yang saya hormati saudara-saudari sekalian, peserta webinar hukum nasional ya yang ke-16, judul hari ini yang diangkat oleh panitia adalah problematika kewenangan legislasi DPR ya, dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang digelar pada hari ini Sabtu 18 Januari 2025. Mudah-mudahan apa namanya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya ada manfaatnya untuk kita kita sekalian. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mohon maaf mungkin tadi saya sudah informasikan kepada founder Pinter Hukum bahwa sedianya hari ini saya sedang berduka karena ibu mertua saya meninggal dunia. Jadi apalagi namanya mungkin saya tidak bisa membersamai sampai dengan selesai gitu ya. Tapi saya usahakan untuk menyampaikan beberapa hal penting yang barangkali bisa ada manfaatnya untuk kepentingan forum kita hari ini ke depan. Eh, bisa dengar suara saya ya, moderator? bisa Pak, sudah terdengar jelas. Ya, saya terdengar ya. Sebentar ini terganggu apa ya sebentar. Baik, ini tema yang cukup menarik bagi saya, yaitu problematika kewenangan legislasi ya. Tapi sebenarnya tema ini kalau boleh saya memberikan masukan sedikit problematis dalam artian kewenangan legislasi itu sebenarnya ada pada DPR. Karena di sini adalah temanya problematika kewenangan legislasi DPR dan Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi seolah-olah asosiasi pemikiran orang nantinya berpikir bahwa Mahkamah Konstitusi juga punya kewenangan legislasi. Padahal Mahkamah Konstitusi tidak diperlengkapi dengan kewenangan legislasi tentunya ya, tapi kewenangannya itu adalah untuk memutus perkara perselisihan ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan apa namanya uji material gitu ya. Jadi sebentar, ini bermasalah saya punya ini ya. Sebentar ya, moderator sebentar, saya konfirmasi dulu karena saya punya di sini agak terganggu nih. Ya, saya lanjut ya.
Jadi tentunya itu dua lembaga, dua kewenangan konstitusional yang berbeda. Kalau DPR itu punya kewenangan ada tiga gitu ya. Salah satunya adalah kewenangan legislasi, budgeting, dan monitoring tentunya. Ya. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu kan punya kewenangan untuk menyatakan eh, pasal-pasal tertentu dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1, 2, 3 sampai 5 itu kewenangannya satu adalah melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah menyelesaikan sengketa sengketa pemilihan umum, ya, apakah sengketa pemilu presiden, wakil presiden, dan sengketa anggota legislatif maupun penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Yang berikutnya adalah kewenangan untuk membubarkan partai politik. Jadi jika partai politik itu dianggap bermasalah dengan pembentukannya atau dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip bernegara kita, ya, menganut paham yang dilarang oleh konstitusi, oleh undang-undang, ataupun mungkin pada hakikatnya itu kedirian partai politik itu mengganggu stabilitas nasional dan seterusnya, maka dapat dimintakan pembubaran ke Mahkamah Konstitusi melalui dakwaan yang diajukan oleh pemerintah. Yang keempat adalah penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara atau SKLN yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi misalnya bisa saja suatu ketika lembaga-lembaga negara itu yang punya kewenangan langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar, misalnya DPR dan DPD. Suatu ketika kalau terjadi sengketa atau dispute, maka penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir adalah satu kewajiban, yaitu menyelesaikan pendapat DPR jika presiden dan atau wakil presiden dinilai melakukan pelanggaran konstitusi atau pelanggaran hukum. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi itu pada hakikatnya diatribusikan dengan lima kewenangan itu, empat kewenangan, satu kewajiban, sesuai dengan dasar kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan demikian, MK itu sepanjang berkaitan dengan menyelesaikan sengketa di bidang ketatanegaraan, khususnya untuk judicial review, memang sama sekali tidak diperlengkapi dengan kewenangan legislasi. Karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu dinyatakan atau cuman hanya berkewenangan sebagai negatif legislator, bukan sebagai positif legislator. Jadi kalau positif legislator itu ada pada DPR dan pemerintah dalam hal ini oleh presiden. Apa itu positif legislator? Positif legislator adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi sesuai dengan desain ketatanegaraan kita, kewenangan untuk membentuk sebuah undang-undang itu ada kepada DPR dan presiden. Nah, itu disebut sebagai positif legislator. Kalau Mahkamah Konstitusi itu disebut sebagai negatif legislator. Apa itu negatif legislator? Negatif legislator itu artinya Mahkamah Konstitusi cuma diatribusikan dengan kewenangan untuk menilai apakah pasal ayat bagian tertentu dari undang-undang itu dianggap bertentangan ataukah tidak dengan undang-undang dasar. Jadi selamanya Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang itu batu ujinya adalah undang-undang dasar. Jadi dengan demikian Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak diperlengkapi dengan kewenangan legislatif. Ya, jadi ini sekedar semacam kritikal kepada panitia bahwa dalam rumusan tema demikian itu bisa saja timbul persepsi yang keliru oleh pembaca gitu ya. Jadi kalau kewenangan itu ada cuma pada DPR karena Mahkamah Konstitusi tidak diberikan kewenangan atau diperlengkapi dengan alat kewenangan yang bernama legislasi. Tapi MK itu cuma hanya diperlengkapi dengan alat untuk mengatakan ayat pasal tertentu, ayat tertentu, bagian tertentu daripada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR itu dianggap bertentangan dengan konstitusi atau berpotensi terjadinya potensi bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi sebagai legislatif negatif legislator punya kewenangan untuk mengatakan undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar baik sebagian atau keseluruhan, baik sifatnya inkonstitusional secara bersyarat ataukah tidak. Jadi dengan demikian konsekuensi dari putusan MK itu maka
tercipta atau terjadi keadaan hukum kebatalan terhadap undang-undang itu, baik sebagian ataupun keseluruhan. Nah, itu jadi sekedar masukan awal demikian itu, sehingga dengan demikian ada pemahaman yang utuh bahwa memang Mahkamah Konstitusi antara MK dan DPR itu seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan kepentingan eh, kita pada malam hari ini, apa namanya, yang dirumuskan dalam ini adalah problematika kewenangan legislasi. Nah, saya mau mulai dulu begini. Eh, Kalau kita banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan eksistensi Mahkamah Konstitusi sejak semula pada saat didirikan, setidak-tidaknya pada tanggal 13 Agustus tahun 2003 sampai dengan hari ini, sebenarnya sudah banyak sekali produk putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan atau sepanjang yang berkaitan dengan pengujian judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sangat banyak. Itu saya sudah tidak menghafal ya, tapi sekian ratus bahkan hampir ribuan bahkan ya putusan-putusan MK itu. Nah, pertanyaan kemudian adalah sejauh mana tindak lanjut daripada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Karena setiap putusan Mahkamah Konstitusi terkadang itu berlaku otomatis, dia automatically berlaku sebagai self-executing. Ada juga yang sebenarnya putusan-putusan MK itu membutuhkan penjabaran ataupun tindak lanjut dengan perubahan-perubahan tertentu daripada undang-undang itu sendiri, yang tentunya membutuhkan legislative review atau membutuhkan satu amandemen terhadap undang-undang yang sudah terdampak dengan putusan MK itu untuk menjalankan undang-undang itu sebagaimana mestinya. Nah, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan persoalan itu, persoalan ketaatan ataupun ketundukan ya badan pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR untuk betul-betul melaksanakan perintah konstitusional atau untuk betul-betul melaksanakan mandat konstitusional yang dikirimkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini kadang-kadang karena ada hasil penelitian, hampir 20% kurang lebih itu putusan MK itu tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atau ada semacam pembangkangan konstitusional atau constitutional disobedience gitu ya. Jadi sebenarnya itu tidak sehat dalam ekosistem negara demokrasi dan negara hukum kita sebenarnya. Karena putusan MK itu merupakan sebuah kewajiban bagi semua stakeholders dalam hal ini adalah terutama pembentuk undang-undang itu untuk tunduk dan melaksanakan putusan dan perintah Mahkamah Konstitusi itu sebagaimana mestinya. Kadang-kadang banyak sekali argumentasi. Argumentasinya itu terkadang misalnya bahwa putusan MK itu di amarnya tidak memerintahkan demikian. Yang disampaikan ataupun yang tersampaikan itu melalui pertimbangan dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau ketika kita, apalagi orang-orang hukum tata negara harus memahami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi antara pertimbangan dan amar itu sama-sama mempunyai derajat hukum yang sama. Sama-sama mempunyai daya ikat, daya eksekusi, dan daya daya berlaku atau keberlakuannya itu sama saja antara amar atau diktum dalam amar putusan dan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang ada dalam bagian pertimbangan hukum. Jadi kalau membaca putusan MK itu cuman hanya membaca amar, misalnya mengadili, menyatakan pasal ayat tertentu, bagian tertentu dari Undang-Undang A misalnya, ya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan berlaku. Kemudian ayat 2, bagian kedua, amar kedua, memerintahkan pengundangan putusan ini dalam lembaran atau dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kalau cuma hanya orang membaca itu, orang tidak mengerti atau tidak memahami apa sesungguhnya pesan konstitusional yang ada di balik putusan MK itu. Jadi dengan demikian, kalau ada mazhab hukum atau ada sebagian eh, apa lagi namanya ahli hukum tata negara yang mengatakan putusan MK itu harus dibaca pada amarnya saja lalu menanggalkan atau tidak boleh membaca bagian pertimbangan itu sesuatu yang keliru sebenarnya. Karena kenapa? Putusan MK itu justru pada hakikatnya membaca dan ingin mengetahui tentang kemana arah putusan itu sendiri, maka tentunya harus membaca bagian pertimbangan hukum. Mungkin Anda bisa membaca yang paling paling terkini adalah putusan nomor 62 tahun 2024 yang menghapus presidential threshold. Kebetulan saya kemarin sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang
saya juga sendiri diundang oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan atau sebagai pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam persidangan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sepanjang yang berkaitan dengan ketentuan pasal 222. Kami memberikan keterangan sebagai Partai Bulan Bintang kemarin dan pada akhirnya eh, pertimbangan ataupun masukan ataupun informasi ataupun keterangan yang kita sampaikan itu dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya sebagaimana yang ternyata dalam putusan MK itu presidential threshold 20% ya 20% kursi di DPR dan atau 25 kursi 25% suara sah secara nasional itu Mahkamah Konstitusi anggap inkonstitusional. Artinya sepanjang putusan itu, sepanjang menyangkut dengan rumusan rezim tentang presidensial threshold itu telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam putusan itu sendiri, kalau Anda membaca tentang mandat konstitusional yang dikirimkan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang itu ada pada bagian pertimbangan hukum. Karena dalam pertimbangan hukumnya itu, Mahkamah Konstitusi mengargumentasikan untuk apa dan kenapa harus ketentuan pasal 222 itu harus dihapus atau dinyatakan inkonstitusional. Karena harap diingat bahwa eh, presidential threshold itu ketentuan itu telah diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi sebanyak 32 kali ya. Jadi dalam sepanjang sejarah termasuk pasal yang paling banyak diuji materialkan di MK itu salah satunya adalah Undang-Undang 7 2017 yang berkaitan dengan presidential threshold pasal 222 itu. Itu sangat banyak sekali. Dan putusan yang ke-33 baru Mahkamah Konstitusi mengabulkan. Artinya memang ada perubahan mazhab hukum, ada perubahan aliran hukum atau mazhab hukum yang dari yang sebelumnya MK mengatakan bahwa pasal 222 atau presidential threshold itu merupakan rezim yang bersifat open legal policy ya atau kebijakan hukum terbuka. Sebelum-sebelumnya itu MK selalu konsisten dengan itu dan pada akhirnya dalam putusan yang ke-33 ini Mahkamah Konstitusi akhirnya menemukan jalannya atau meninggalkan pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa pasal 222 itu sebagai open legal policy sehingga MK menerabas itu dengan beberapa kriterium-kriterium yang sebelumnya telah ditentukan oleh MK. Yang mana salah satunya adalah MK mengatakan bahwa open legal policy itu dapat disimpangi. Ini pun sebenarnya berdasarkan putusan MK juga tahun 2023 atau 2021 2022 bahwa open legal policy bagi mahkamah itu dapat disimpangi atau dapat dikesampingkan atau dapat diterabas sepanjang memenuhi setidak-tidaknya ada 12 kriteria. 12 kriteria itu yang paling fundamental dari kriteria-kriteria itu adalah satu, melanggar prinsip rasionalitas. Yang kedua, melanggar prinsip apalagi namanya satu rasionalitas, yang kedua adalah moralitas, dan yang ketiga adalah ketidakadilan yang intolerable, ya. Yang keempat adalah betul-betul undang-undang itu dibuat dengan bertentangan dengan konstitusi. Yang kelima dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau wellicure. Yang ketujuh adalah misalnya digunakan dengan cara sewenang-wenang atau the tournament de Papua. Berikutnya adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, prinsip-prinsip itu yang MK telah memberikan kriterium-kriterium itu dan pada akhirnya MK menemukan bahwa mazhab sebelumnya yang mengatakan bahwa pasal 222 itu sebagai open legal policy setelah mahkamah mempertimbangkan secara mendalam dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh, MK menemukan bahwa setidak-tidaknya ada tiga kriteria yang melanggar. Yang pertama adalah melanggar prinsip rasionalitas, yang mana MK mengatakan bahwa pembatasan 20% itu sesuatu yang tidak sesuai dengan rasio. Karena kenapa? MK menemukan fakta bahwa ketika suara sah pemilu itu yang digunakan itu adalah suara sah hasil pemilu sebelumnya, yang tentunya untuk pemilu berikutnya itu komposisi dukungan politik dan seterusnya itu tentunya sudah berubah. Sehingga dengan demikian threshold ya pemberlakuan threshold untuk kepentingan pencapresan
dari pemberlakuan hasil pemilu atau resultante dari pemilu sebelumnya untuk pemilu yang akan datang bagi MK sesuatu yang tidak rasional. Yang kedua adalah melanggar prinsip moralitas dan seterusnya. Prinsip moralitas itu sangat banyak dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena pengaturan yang demikian itu dianggap sesuatu yang sangat sewenang-wenang, yang memang sama sekali tidak mencerminkan prinsip demokratis yang berkeadilan atau prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat deliberatif. Sehingga dengan demikian MK mengesampingkan soal itu. Dan yang terakhir adalah dianggap ketidakadilan yang intolerable. Ketidakadilan yang intolerable itulah salah satunya adalah apa namanya, pemberlakuan partai-partai yang berkuasa atau partai-partai the ruling party dan partai-partai non-sit itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak equal dalam prinsip negara hukum. Karena kenapa? Sejalan dengan itu, kalau ketika kita mau kembali kepada rumusan atau desain awal konstitusi kita, pada saat ya pengubah undang-undang dasar memperdebatkan secara politik dan akademik sekaitan dengan rumusan pasal 6A ayat 2 bahwa pasangan calon presiden dan atau wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Pada saat itu memang sama sekali ketika kita mencoba untuk menyelami original intent pada saat itu tidak menemukan bahwa memang adanya perdebatan yang sifatnya politik pada saat itu yang menghendaki adanya satu pembatasan atau satu restriksi konstitusional. Nah, dengan demikian MK menemukan alasan itu sehingga argumentasi itu dianggap sebagai sebuah argumentasi konstitusional yang sangat kokoh untuk apa? Untuk menerabas apa yang selama ini yang saya katakan tadi, MK selalu konsisten bahwa rumusan pasal 222 itu adalah sebuah rezim pembatasan yang terkategori sebagai open legal policy. Nah, dengan demikian, MK mengirimkan pesan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden. Untuk apa? Pertama, bahwa oleh karena ya pembatasan sekaitan dengan pengajuan pasangan calon presiden telah dihapus dan untuk itu ya untuk menghindari terjadinya satu apalagi namanya eh, eh, pengajuan capres dalam jumlah yang sangat banyak ya dalam jumlah yang sangat luar biasa banyaknya maka perlu diadakan pengetatan-pengetatan terhadap partai politik. Ya, yang kedua memastikan bahwa memang pencapresan itu diajukan oleh partai politik itu tidak dihambat dan seterusnya, sehingga MK memberikan semacam semacam apa namanya kriteria ataupun postulat-postulat ya, postulat-postulat secara konstitusional dengan istilah constitutional engineering ya, ada 5 panduan pada saat itu untuk pembentuk undang-undang dasar menggunakannya sebagai apa namanya rujukan atau sebagai guidance dalam merumuskan undang-undang pemilu yang akan datang sekaitan atau sepanjang berkaitan dengan penataan pemilihan sistem presiden kita. Nah, hal-hal seperti ini yang saya mau katakan saudara-saudara sekalian, jika tidak dibaca dalam pertimbangan hukum atau pertimbangan konstitusional MK, maka tentunya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian tidak mengerti apa pikiran-pikiran dasar, apa pikiran-pikiran ataupun pendapat yang fundamental yang berkaitan dengan bagaimana bangunan ketatanegaraan, bagaimana bangunan pengaturan yang berkaitan dengan norma yang akan dibangun atau norma yang akan dirumuskan ke depan, itu tidak akan mengerti. Jadi kalau orang atau sebagian orang yang menggunakan mazhab bahwa putusan MK itu cuma hanya mengikat sepanjang berkaitan dengan amarnya saja, maka tentunya terjadi kesesatan-kesesatan. Karena kenapa? MK itu sendiri dalam mengirimkan mandat konstitusional itu bukan rumusannya ada pada apalagi namanya amar, tetapi ada pada pertimbangan. Nah, pertimbangan itulah desain pikiran originalitas daripada pikiran hakim, hal-hal yang bersifat katakanlah ius constituendum, apa-apa yang berkaitan dengan ius constitutum dan seterusnya. Argumentasi akademik dan politiknya itu sangat kokoh itu dibangun di situ. Sehingga dengan demikian pada akhirnya sampailah pada saat yang dikatakan amar itu. Karena kadang-kadang amar itu ada dua keadaan. Amar itu bisa saja menolak permohonan pemohon, tetapi MK itu di dalam mengirimkan mandat konstitusionalnya itu menghendaki atau mengharapkan adanya satu perubahan undang-undang misalnya. Nah, pesan-pesannya itu ada pada pertimbangan hukum, bukan pada amar. Walaupun amarnya itu menolak permohonan pemohon, tapi hakim konstitusi karena kewenangannya berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dapatkan, dia teliti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mendengarkan semua pihak, baik pemerintah, DPR, pemberi keterangan, ataupun ahli,
Maka MK itu biasanya merumuskan pikiran-pikiran itu melalui satu mandat konstitusional. Untuk apa? Agar pembentuk undang-undang melakukan perekayasaan tertentu dalam rumusan norma-norma baru. Nah, walaupun pada akhirnya dalam amarnya itu menolak permohonan pemohon, tetapi bisa saja MK mengirimkan mandat perbaikan undang-undang itu melalui pesan-pesan konstitusional yang dikirimkan melalui pertimbangan hukum. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi cara memahami hakikat daripada putusan MK itu seperti itu. Nah, hal yang kedua yang saya mau soroti dalam soal ini adalah terkadang terjadi ketegangan antara posisi Mahkamah Konstitusi dan DPR. Ada semacam keengganan secara politik untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagaimana mestinya. Nah, dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dirubah beberapa kali, terakhir kemarin Undang-Undang 13 2022, itu telah memerintahkan secara tegas, secara ekspresif verbis bahwa putusan salah satunya adalah putusan-putusan yang eh, pembentukan atau tindak lanjut dari putusan MK itu sebagai salah satu kebijakan hukum terbuka yang ada pada DPR. Jadi ada daftar tertutup, daftar terbuka. Daftar terbukanya itu salah satunya adalah disisakan untuk menindaklanjuti putusan MK selain daripada ratifikasi internasional, ratifikasi konvensi-konvensi internasional dan seterusnya, atau adanya satu keadaan kemendesakan supaya pemerintah harus segera menuntaskan dengan pembentukan satu peraturan perundang-undangan atau undang-undang dengan skala prioritas ya atau top priority. Setelah itu ada juga satu ayat yang mengatakan termasuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi salah satu aspek adanya bukan carry over ya. Kalau carry over itu kan pembahasan undang-undang secara normal. Tapi kalau putusan MK ini termasuk dalam kategori top priority. Artinya kalau ketika putusan itu mempunyai dampak sistemik terhadap pengaturan peraturan perundang-undangan pada aspek yang lain, maka tentunya itu membutuhkan satu penyikapan dan satu tindak lanjut secara segera. Sehingga DPR dan pemerintah dalam hal ini biasanya menyisakan daftar daftar kumulasi terbuka. Ada tertutup, ada terbuka. Kalau terbukanya itu artinya untuk menampung keadaan-keadaan kemendesakan. Misalnya tiba-tiba Indonesia melakukan ratifikasi internasional sekaitan dengan pemulangan sandera ataupun tawanan, misalnya seperti kemarin yang disampaikan oleh Prof. Yusril berdasarkan perintah dari Presiden Pak Prabowo untuk apalagi namanya adanya satu hak istimewa untuk pemulangan terhadap sandera ataupun apa namanya tahanan-tahanan yang ada di Indonesia untuk dikembalikan dan untuk melanjutkan sisa masa tahanan di negara asal atau di negara di mana terdakwa atau terpidana itu menjalani hukuman. Nah, bisa saja mungkin ke depan adanya traktat atau perjanjian internasional ataupun regional yang sifatnya seperti itu yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan perangkat peraturan perundangan atau hukum positif, maka bisa jadi itu masuk dalam skala top priority. Nah, dengan demikian, saya mau ingin katakan bahwa seringkali terjadi ketegangan seperti itu. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah inklinasi atau gejala apa namanya konstitusional yang bukan saja khasnya bukan saja di Indonesia, tapi negara-negara lain juga yang menganut sistem yang sama ya, yaitu adanya satu semacam kalau di Amerika itu Supreme Court, kalau di Indonesia ini Mahkamah Konstitusi, atau mungkin negara-negara yang lain juga yang menggunakan sistem yang sama, adanya satu peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai special law court. Itu biasanya itu ada ketegangan. Ketegangan-ketegangan itu sebagai suatu satu reaksi ya, adanya menciptakan satu kemapanan bernegara, adanya keengganan dari pembentuk undang-undang untuk menindaklanjuti putusan MK sebagaimana mestinya. Nah, dalam soal ini disertasi salah satu juru bicara Mahkamah Konstitusi Pak Fajar Laksono itu sangat bagus antara konfrontasi dan apa istilahnya itu. Ada satu judul disertasinya itu bagus sekali. Disertasi yang dibukukan jadi buku. Itu sangat bagus. Beliau memotret tentang ketegangan-ketegangan itu bahwa memang terkadang persoalan keengganan dari DPR atau pembentuk undang-undang dalam rangka untuk menindaklanjuti putusan MK sebagaimana mestinya. Sehingga isu yang harus didorong adalah yang pertama, putusan Mahkamah Konstitusi itu harus ditindaklanjuti, gitu ya, untuk memelihara ekosistem negara hukum kita, menjaga wibawa negara hukum kita. Cerminannya itu ada pada bagaimana negara menindaklanjuti secara sukarela, bagaimana negara menindaklanjuti dengan cara yang sebaik-baiknya dengan prinsip keadaban yang tinggi setiap produk putusan pengadilan, apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun pahitnya. Karena kadang-kadang seperti itu.
negara itu agak enggan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan karena dianggap berbagai macam tafsiran dan seterusnya. Tapi kalau putusan MK itu tidak boleh ditafsirkan. Putusan MK itu harus menjalankannya sebagaimana mestinya. Kalau putusan MK disandra dengan tafsir macam-macam, akhirnya putusan itu menjadi tidak berwibawa. Saya termasuk orang yang dari dulu sangat mendukung putusan MK, terlepas dari segala plus minusnya, bahwa apapun judulnya, ketika sudah menjadi putusan, ketika telah diberikan jubah hukum berupa putusan MK, maka wajib ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Saya mengatakan ini karena pada waktu itu saya sama Profesor Yusril ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai Pak Yusril sebagai ketua tim hukum, saya sebagai wakil ketua tim pada saat itu dalam bersengketa di MK. Kami banyak diserang dengan soal-soal yang berkaitan dengan Gibran, putusan 90 dan seterusnya. Tapi bahkan saya dalam perdebatan-perdebatan di berbagai televisi nasional, saya katakan apapun terlepas dari kelemahan daripada putusan itu, tetapi jika sudah dibingkai dengan jubah hukum berupa putusan MK, maka dia menjadi hukum, apapun keadaannya. Jadi dengan demikian itulah yang bisa menyelamatkan dan itulah yang bisa menjaga wibawa kita sebagai sebuah negara hukum. Bisa dibayangkan kalau putusan pengadilan itu masih bisa ngeyel untuk kita perdebatkan dan seterusnya, apakah ini sah atau tidak sah, maka pada dasarnya kita telah mempertentangkan atau kita telah mendudukan satu situasi yang terkadang-kadang sangat problematis antara prinsip negara hukum dan prinsip negara kekuasaan. Untuk itu, saya kira melalui acara-acara seperti ini, marilah kita mendorong agar semua tercipta satu kultur ketaatan kita atau ketundukan kita terhadap apapun yang telah diputuskan oleh pengadilan. Karena kita punya mekanisme koreksi untuk melakukan itu, kita punya mekanisme untuk mereview setiap produk putusan pengadilan apapun melalui tahapan-tahapan ataupun melalui mekanisme yang tersedia. Tapi memang kalau untuk Mahkamah Konstitusi ini memang sedikit problematis karena seperti yang kita lihat desain konstitusionalnya putusan MK itu final and binding, tidak bisa direview oleh siapapun, oleh lembaga apapun. Untuk itu makanya MK ya dalam konstitusi itu satu-satunya jenis jabatan atau satu-satunya apalagi namanya genus jabatan dalam konstitusi dalam UUD 45 itu yang mengatakan bahwa hakim konstitusi itulah negarawan. Dan satu-satunya juga kriterium tentang hakim konstitusi itu ditentukan langsung oleh Undang-Undang Dasar. Yang lain itu masalah presiden, masalah DPR, Mahkamah Agung dan seterusnya itu tidak pernah ditentukan genus dan jenis kelaminnya dalam dalam konstitusi. Cuman hanya lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi sajalah yang disebutkan secara langsung secara ekspresif, verbis oleh konstitusi. Itu maknanya apa? Karena yang tadi yang saya katakan, putusan MK itu final, tingkat pertama dan terakhir, tidak bisa direview, sehingga memang sangat dibutuhkan seorang statesman, seorang negarawan, betul-betul orang-orang yang telah selesai dengan hidupnya, betul-betul orang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni, karena putusannya itu taruhannya sangat mahal. Jika hakim MK itu memutus sesuatu yang salah, taruhannya sangat mahal. Tidak ada mekanisme koreksi, siapapun tidak bisa meninjau itu. Negara pun tidak bisa melakukan apapun terhadap apa yang telah diputus oleh MK. Dia menjadi hukum, dia menjadi mengikat. Untuk itu memang sangat dibutuhkan peran seorang negarawan, tidak main-main dengan putusan itu. Dikala putusan itu telah diikrarkan, maka dia menjadi hukum dan tidak bisa dibantah ataupun tidak bisa direview oleh lembaga manapun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada saat malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sebagai pemantik awal. Mungkin kalau sebentar nanti tidak bisa saya selesaikan atau tuntaskan dengan Bapak Ibu sekalian, bisa dilanjutkan oleh Pak Jamil. Tapi mungkin beberapa saat kemudian saya coba untuk membersamai dengan Anda sekalian. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya, Bapak Dr. Fari. Eh, dan turut berduka cita untuk Bapak atas meninggalnya Ibu mertua dari Bapak Dr. Prof. Fari. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Bapak Dr. Jamil, SHMH. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa Bapak. Baik, terima kasih.
Pertama-tama saya juga mengucapkan apa berduka cita atas meninggalnya ibu mertua Prof. Fahri. Allahumma gfir laha Makasih. wa'afiha wa'fu anha. Semoga jannah yang menunggu beliau. Amin, Amin, amin. amin, Allahumma amin. Saya Terima sangat kasih. senang bisa apa berguru dengan Prof. Fahri. Saya salah seorang yang mengidolakan beliau. Saya sering mendengarkan, menyimak dengan seksama apa yang apa paparkan oleh beliau di berbagai pertemuan ilmiah, baik itu webinar maupun dialog-dialog di televisi. Oleh karena itu izin apa menjadi muridnya Prof. Fahri saya. Baik, Terima kasih, Bang. eh, Terima kasih. tentang problematika kewenangan legislasi antara DPR dan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya sepakat dengan Prof. Fahri bahwa kuasa pembentuk undang-undang itu memang ada pada DPR. Meskipun dalam proses pembentukannya itu tidak hanya DPR, tapi juga ada Presiden. Penelitiannya Prof. Saldi Isra umpama malah kemudian mengatakan full power atas pembentukan undang-undang itu justru ada pada Presiden, bukan pada DPR. Karena dalam tahapan pembentukan, 5 tahapan pembentukan undang-undang, DPR itu hanya kebagian 3 tahapan dalam apa proses pembentukan undang-undang atau lawmaking proses. Tahapan pengusulan, tahapan pembahasan, tahapan persetujuan itu DPR ada dengan Presiden. Tetapi di tahapan apa pengesahan, di tahapan pengundangan, DPR sudah tidak ikut-ikut, tetapi ada pada Presiden. Oleh karena itu, dulu kita kita sering di apa ya di awal-awal reformasi lah, di awal-awal apa uh, pembahasan tentang kewenangan DPR dan Presiden di bidang legislasi khususnya, itu sering kita mendengar ada istilah legislative heavy. Tetapi ternyata yang ada itu malah kemudian eksekutif heavy dalam pembentukan undang-undang, bahkan mungkin di berbagai urusan-urusan kenegaraan. Apalagi negara kita menganut sistem presidensil. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian kita membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, memang kewenangan Mahkamah Konstitusi ini salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Itu di pasal 24C. Yang kemudian dikuatkan juga dalam Undang-Undang 24 tahun 2003, pasal 10. Yaitu diantaranya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ada 2 poin yang masih kayaknya belum pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu memutus pembubaran partai politik belum pernah, memutus sengketa kewenangan setahu saya, sepanjang pengetahuan saya juga belum pernah. Ya, mungkin nanti Prof. Fahri yang bisa kemudian melengkapi informasi saya ya. Tetapi sepanjang pengetahuan saya juga masih belum pernah memutus tentang sengketa kewenangan. Karena memang sengketa kewenangan ini khusus yang diberikan oleh undang-undang. Pertanyaannya umpama kalau kemudian Bawaslu dengan KPU bersengketa tentang kewenangan, apakah bisa diselesaikan oleh MK? Tentu tidak, karena KPU itu kewenangannya ada pada undang-undang. Bawaslu kewenangannya juga ada pada undang-undang. Tidak diberi oleh
Undang-Undang Dasar. Dalam kepemiluan, di Undang-Undang Dasar itu hanya mengatur tentang prinsip-prinsip kepemiluan saja, tetapi tidak mengatur tentang kewenangan penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, kalau kemudian ada sengketa antara KPU dengan Bawaslu, itu sudah bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi, ya. Tetapi bisa jadi itu masuk pada Undang-Undang 30 tahun 2014, yaitu sengketa kewenangan di bidang hukum administrasi, ya. Kemudian Mahkamah Konstitusi kendati diatur kewenangannya secara ketat baik oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang, tetapi K ini adalah lembaga peradilan. Karena dia lembaga peradilan, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan merdeka ini saya mengartikan dua hal. Pertama adalah merdeka atau bebas dari campur tangan, kanan dan paksaan dari manapun. Lembaga peradilan itu harus independen. Dia tidak boleh apa memutus atau melakukan tindakan berdasarkan tekanan, berdasarkan campur tangan maupun paksaan dari lembaga manapun atau dari pihak manapun. Tidak boleh. Dia harus merdeka. Pengertian merdeka yang kedua adalah bebas menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Nah, pengertian merdeka yang kedua inilah yang kemudian berpotensi menabrak kewenangan lembaga-lembaga lain, ya, saya pikir. Nah, yang kedua adalah dalam lembaga peradilan kita dikenalkan dengan dua prinsip. Pertama adalah prinsip judicial activism dan yang kedua adalah prinsip judicial restraint. Apa judicial activism itu? Judicial activism adalah sebagai filosofi pengambilan keputusan yudisial di mana hukum membiarkan pandangan pribadinya mengenai kebijakan publik dan beberapa faktor lainnya untuk memandu keputusannya. Judicial activism menggambarkan putusan pengadilan yang diduga didasarkan pada pertimbangan pribadi atau politik dan bukan berdasarkan undang-undang yang ada. Jadi, hakim itu bebas memutus sebetulnya. Bahkan dia boleh tidak berdasarkan undang-undang, tetapi berdasarkan keyakinannya. Inilah yang paling adil untuk saya putus. Meskipun putusannya itu umpama menyimpang dari undang-undang, tetapi kalau penyimpangan dari undang-undang itu adalah keputusan yang lebih adil, boleh. Itu kemerdekaan, bagian dari kemerdekaan hakim, ya. Kemudian Richard Posner mengartikan judicial activism. Richard Posner ini adalah seorang ahli ekonomi sebetulnya, maka banyak apa pendapat-pendapat hukumnya yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi, ya. Tetapi di sini juga mengartikan tentang judicial activism, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, pengadilan harus membuat peraturan baru atau mengubah peraturan lama, yaitu pembuatan undang-undang. Para hakim yang membela diri dari tuduhan aktivisme peradilan terkadang mengatakan bahwa mereka tidak membuat undang-undang. Mereka hanya menerapkannya. Memang benar bahwa dalam sistem kita, hakim tidak seharusnya dan secara umum tidak membuat undang-undang baru,
dengan kebebasan yang sama seperti yang dapat dan dilakukan oleh badan legislatif. Mereka dalam ungkapan Oliver Wendell Holmes terbatas dari gerakan moral hingga gerakan molar ya, hingga gerakan molekuler. Kualifikasi itu penting, namun faktanya tetap hakim membuat dan tidak sekedar mencari dan menerapkan hukum saja. Jadi kata Posner ini, faktanya hakim ternyata banyak menggunakan positif legislator. Dia malah membuat, bukan kemudian menegatifkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita coba pengaturan tentang MK sebagai negatif legislator. Bagaimana sebetulnya undang-undang mengaturnya ya. Di pasal 8 di Undang-Undang 8 tahun 2011 pasal 57 itu kemudian diatur ya, kewenangan MK dalam pembuatan undang-undang itu diatur secara ketat sebetulnya ya. Satu, putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti di sini negatif legislator, ya. Yang kedua, putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, dua pasal ini kemudian dikunci oleh pasal 2A, yaitu putusan MK tidak memuat satu amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Kedua, perintah kepada pembuat undang-undang. Tiga, rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Rezim ini sangat tegas bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang menguji undang-undang tapi dengan prinsip negatif legislator, bukan positif legislator. Tapi kemudian kalau kita baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, maka kita akan menemukan begini. Satu, putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, materi muatan ayat, pasal, dan bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Negatif legislator ya. Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi pasal 2A itu kemudian dihapus, yang kemudian mengunci tidak boleh MK membuat putusan di luar ayat 1 dan ayat 2, itu tidak boleh dikunci oleh 2A, tetapi kemudian dihapus. Penghapusan ini pun juga berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 PUU 9 tahun 2011. Nah, disinilah kemudian orang banyak mengatakan MK itu banyak yang kemudian menggunakan prinsip positif legislator. Mungkin kalau saya contohkan putusan yang nuansanya positif legislator, ya putusan 90 yang dicontohkan oleh Prof. Fahri tadi.
di mana kemudian MK itu mengatur tentang umur menjadi wakil presiden, ya. Tetapi saya sepakat dengan Prof. Fahri bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu memang bersifat final and binding, tidak boleh diuji kemana, tidak ada upaya hukum lain dan tidak ada lembaga yang bisa kemudian membatalkan putusan tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu memang harus kemudian ditaati gitu loh. Putusan pengadilan itu berbeda dengan keputusan administratif. Kalau keputusan administratif, kita memiliki tiga prinsip. Pertama, keputusan itu bersifat nitif, batal. Yang kedua, keputusan itu bersifat nitif van recht wege, batal demi hukum. Dan yang ketiga adalah vernietigbar, dapat dibatalkan. Nah, klasifikasi ini tidak ada dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu malah kemudian kepada prinsip res judicata itu, yaitu harus ditaati segala putusan pengadilan. Tapi kalau keputusan administratif, ada yang kemudian dianggap tidak pernah ada, yaitu batal demi hukum, nitif van recht wege. Kira-kira begitu, ya. Nah, dalam posisinya MK sebagai positif legislator ini, maka memang berpotensi MK ini menabrak kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Karena dia sebetulnya bisa kita katakan merampas kewenangan DPR dan Presiden yang sebetulnya dialah sebagai positif legislator, ya. Tetapi menurut saya memang MK ini tidak hanya berpotensi menabrak kewenangan DPR, tetapi juga berpotensi menabrak kewenangan MPR. Di mana tabrakan kewenangan MK terhadap MPR? MK sebagai the sole interpreter of constitution, yaitu MK sebagai apa ya, sebagai penafsir dari konstitusi. Kenapa demikian? Karena metode pendekatan penafsiran hukum itu sangat beragam. MK bisa menggunakan berbanyak-banyak metode untuk kemudian menafsirkan undang-undang. Yang kedua adalah tidak ada kriteria yang tegas penggunaan metode tafsir. Harus menggunakan yang mana? Yang ketiga adalah penafsiran dimaknai sebagai upaya menemukan hukum atau res findi. Yang keempat, merubah konstitusi secara non formal. Nah, di sinilah menurut saya ketika kemudian MK itu menafsirkan undang-undang, ya, dan itu bersifat putusan dan yang sifatnya final mengikat, dan orang mengatakan umpama putusan MK itu justru bertentangan dengan undang-undang umpama, maka putusan MK itu yang berlaku, dan itu tidak terasa itu justru merubah undang-undang dasar itu sendiri. Saya kasih contoh umpama tentang presidensial threshold itu, ya. Presidensial threshold itu kalau kemudian kita paham, ya, itu diatur dalam pasal 6, yaitu 50+1 dan 20 sebaran provinsi. Saya lupa berapa provinsi. Itu adalah presidensial threshold yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Tapi kalau kemudian 20 kursi atau 25 suara, itu bukan presidensial threshold, tetapi presidensial candidacy threshold, yaitu ambang batas pencalonan, bukan ambang batas keterpilihan presiden. Saya ulang, ambang batas pencalonan
bukan ambang batas keterpilihan presiden. Ambang batas keterpilihan presiden diatur tegas oleh Undang-Undang Dasar. Ya, tetapi kemudian Mahkamah Konstitusi ini menambah, ya, menambah klausul Undang-Undang Dasar, seakan-akan kata Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar ini tidak hanya mengatur tentang keterpilihan presiden, tetapi syarat pencalonan itu juga diatur. Padahal secara tekstual di Undang-Undang Dasar itu tidak ada. Nah, itu yang kemudian menurut saya wewenang Mahkamah Konstitusi pun juga berpotensi menabrak kewenangan MPR, di mana perubahan konstitusi itu ada pada tubuh MPR. Nah, sebetulnya kewenangan itu tidak hanya soal legislasi, tidak hanya soal penafsiran, banyak sebetulnya, di antaranya adalah rekrutmen hakim MK itu sendiri. Meskipun bisa jadi ini bukan bertabrakan dengan kewenangan MK. Problematik juga dengan kasus keterpilihan Prof. Guntur menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, yang menurut saya itu juga ilegal karena tidak melalui rekrutmen yang prosedural. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, Prof. Guntur sekarang sudah menjadi Mahkamah Konstitusi, yang menurut saya pemilihannya, keterpilihannya pun juga problematik karena DPR pun juga menabrak kewenangannya di dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jadi sebetulnya problematika kewenangan antara DPR, antara MPR, antara dan dengan MK itu banyak kalau kemudian bisa mau kita kaji. Nah, persoalannya sekarang ketika ini dianggap sengketa kewenangan dan sengketa itu menyangkut MK itu sendiri, lalu siapa yang kemudian berhak mengujinya? Kalau itu berkaitan dengan kewenangan MK itu sendiri. Apakah MK masak jeruk makan jeruk? Nah, itu juga jadi problem. Saya akhiri, sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, teman-teman semuanya, sesi selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat dari Saudara Miftah Rizky Nasution. Izin bertanya ke narasumber, apakah jika MK sudah mengeluarkan amar putusan menerima permintaan permohonan atas uji material undang-undang, otomatis dari pihak DPR atau legislasi esok harinya harus mengeluarkan undang-undang baru esok harinya sebagai pengganti undang-undang yang sudah dibatalkan, atau harus membentuk undang-undang melalui pembahasan ulang? Silakan untuk pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Pak Fahri sudah ini ya, sudah live ya. Kalau Prof. Fahri masih masih bergabung dengan kita, biar Prof. Fahri dulu. Saya takut kualat. Mungkin bisa dijawab dengan Bapak Dokter Farid Badsmith ya Pak ya. Kebetulan sudah masih berjoin. Halo, Ya, halo. halo Bapak. Ya, ya, mohon maaf ya, saya lagi terima tamu tadi jadi sebentar. Boleh bisa di di remind lagi tadi pertanyaannya apa ya? Kurang kopi saya. Untuk Konsentrasinya agak terganggu nih. pertanyaannya Ah, dari Saudara Miftah Rizky Nasution, izin ya. bertanya kepada narasumber, apakah jika
Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan amar putusan menerima permintaan pemohonan atas uji materi undang-undang, otomatis dari pihak DPR atau legislasi esok harinya harus mengeluarkan undang-undang baru esok harinya sebagai pengganti undang-undang yang sudah dibatalkan atau harus membentuk undang-undang melalui pembahasan ulang. Baik, saya langsung jawab ya. Baik, Bapak, silakan. Ya, jadi memang case seperti ini memang banyak gitu ya. Saya mau sampaikan bahwa yang pertama secara technicality, putusan Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa varian, yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau Anda pernah membaca putusan MK yang berkaitan dengan uji material terhadap Undang-Undang 11 2023 pada waktu itu tentang Cipta Kerja, itu Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan tahapan penyempurnaan, perbaikan, ya, kemudian dengan melibatkan partisipasi publik atau meaningful participation gitu. Ada sifat putusan yang demikian itu. Jadi putusan MK itu banyak sekali variabel, banyak sekali variannya dan implikasinya juga tentunya beda-beda. Jadi kalau putusan MK yang berjenis itu MK langsung memerintahkan bahwa undang-undang itu statutanya, ya, itu keberlakuannya itu dengan asumsi waktu tertentu, dengan bilangan waktu tertentu. Misalnya MK mengatakan bahwa undang-undang itu sudah harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Konsekuensi dari 2 tahun, jika undang-undang itu tidak diperbaiki sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan secara eksplisit dalam putusan itu, maka tentunya berkonsekuensi putusan itu menjadi batal demi hukum atau putusan itu dianggap inkonstitusional secara permanen. Itu biasanya MK akan menyeting sedemikian rupa dalam putusannya itu dengan bahasa hukum yang demikian itu. Itu artinya undang-undang itu memang serius dalam artian bukan saja satu pasal, satu ayat, satu bagian daripada undang-undang itu, tapi mempunyai satu dampak sistemik terhadap pasal bagian tertentu dari ayat-ayat ataupun undang-undang itu sendiri. Sehingga dengan demikian MK berpendapat jika tidak dilakukan pembaharuan sesuai dengan standar konstitusional yang diberikan, maka undang-undang itu dianggap cukup merusak, gitu ya. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu, Anda pernah baca nggak? Mudah-mudahan semua di sini pernah baca ya. MK itu dalam memberikan putusan itu sangat banyak, sangat tebal, dan saya termasuk orang yang paling hobi baca putusan MK. Ada yang 300 lembar, ada yang 500 lembar, yang paling kecil mungkin 270 lembar gitu ya. Jadi Anda sebagai pemerhati hukum sudah dari sekarang ini harus melek putusan MK. Rajin-rajin membaca apapun putusan MK itu dibaca, karena di dalamnya itu banyak informasi penting yang secara akademik bisa dijadikan sebagai basis untuk meriset apa isu hukum ini, apa dampaknya, dan seterusnya. Itu penting banget. Jadi belajar untuk mengeksersis diri dengan cara seperti itu, melakukan riset terhadap putusan-putusan MK itu. Karena putusan MK itu sendiri punya standar akademik yang tinggi, dibentuk oleh orang-orang terpilih, oleh teknokratis yang betul-betul sangat luar biasa ya. 9 orang hakim konstitusi itu orang-orang yang sangat hebat. Ada profesor, ada dari kampus, ada juga orang yang punya pengalaman di Mahkamah Agung yang tinggi, ataupun mungkin politisi yang kebetulan mempunyai latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni dan punya integritas yang tidak tercela, dan akhirnya dibantu juga dengan supporting, ya, tim ahli, tim expert dan segala macam, sehingga ekstraksi putusan MK itu sendiri penuh dengan ilmu. Jadi harus dibaca secara cermat, secara baik-baik agar banyak informasi penting yang bisa didapat. Nah, jadi saya mau katakan bahwa putusan MK salah satu seperti yang tadi, jenis putusan MK itu yang berkaitan dengan eh, cipta kerja itu sangat bagus. Karena di dalamnya itu tadi seperti disampaikan Pak Jamil, kalau saya tidak, karena saya sambil melayani orang, melayani tamu, saya coba-coba untuk memantau juga dalam Zoom ini. Eh, Apalagi namanya dalam putusan itu sendiri kan apa tadi ya? Dalam putusan itu sendiri MK selalu memberikan memberikan apa? Panduan-panduan. Panduan-panduannya itu sangat banyak. Misalnya adanya partisipasi publik. Kemudian juga adanya pembahasannya itu tidak formalitas, tapi pembahasannya itu betul-betul berangkat dari prinsip-prinsip yang substansial gitu ya. Kalau selama ini kan pembentuk undang-undang itu dalam membahas undang-undang, kalaupun terjadi
apalagi namanya pembahasan ya dengan memanggil para pihak ya, pihak-pihak yang berkepentingan di hotel, konsinyering, kemudian melakukan pemantapan dan segala macam itu mungkin terkesannya agak sedikit formalitas. Tapi berdasarkan putusan MK yang sekarang ini, itu MK mengirimkan kaidah-kaidah pembentukan undang-undang itu yang betul-betul dilakukan secara ajak gitu ya. Tidak asal-asalan. Misalnya hak partisipasi publik atau meaningful participation. Meaningful participation-nya itu, MK memberikan hak juga kepada warga negara. Hak untuk bertanya, undang-undang itu sudah dibahas sejauh mana. Hak untuk memastikan aspirasi konstitusionalnya itu apakah sudah diakomodir dalam undang-undang itu atau tidak. Hak untuk mengevaluasi lagi setiap tahapan pembahasannya itu sudah sampai di mana. Tadi disampaikan Pak Jamil itu kan misalnya pemerintah itu kan cukup powerful dalam pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang itu mulai dari tahap persiapan, perencanaan, persiapan, pembahasan, kemudian pengesahan, pengundangan, penyebarluasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau mau dihitung, mau dibikin matriks, itu pemerintah yang paling banyak. Nah, dari tahapan-tahapan itu, putusan MK itu sudah memberikan kaidah panduan yang jelas bahwa setiap orang yang pernah mengusulkan untuk undang-undang itu dibuat dengan cara ini atau aspirasi ini, dia punya hak juga untuk bertanya, apakah aspirasinya dia itu sudah ditindaklanjuti, diakomodir dalam rumusan undang-undang itu, ataukah tidak. Itu seperti itu. Ya, dalam putusan MK itu kayak begitu. Jadi tidak kita memberikan blanket norm gitu ya, cek kosong untuk pembentuk undang-undang itu sesuka hati mereka, kapan saja mereka mau merumuskan atau tidak itu tergantung mereka. Nah, jadi dengan demikian, salah satu varian dari putusan yang tadi yang saya katakan ya untuk penanya yang tadi, salah satunya seperti itu bahwa ada putusan MK yang membutuhkan tindak lanjut. Kalau membutuhkan tindak lanjutnya itu biasanya MK memberikan batas waktu bahwa undang-undang ini sudah harus diperbaiki sesuai dengan putusan saya itu 2 tahun atau berapa tahun. Ya, itu pertama. Yang kedua, tidak semua sifat putusan MK itu harus ditindaklanjuti dengan pembaharuan undang-undang. Saya selalu katakan sifat putusan MK itu ada yang bersifat self-executing. Putusan MK itu langsung berlaku, langsung dia implementatif. Contoh seperti misalnya apalagi namanya persyaratan tentang capres. Dia kan cuma hanya merubah satu frasa saja. Dari misalnya sekurang-kurangnya 40 tahun, cuman yang dia rubah, putusan MK itu mengatakan ada opsional. Selain 40 tahun, yang kedua, dia pernah menjabat sebagai kepala daerah. Bisa seperti itu. Jadi kalau ketika putusannya itu dengan settingan bahasa hukum yang demikian itu biasanya itu tidak membutuhkan perubahan undang-undang yang terdampak dengan putusan itu. Tapi itu bisa langsung dieksekusi. Artinya putusan itu bisa langsung implementatif. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan syarat umur, yang berkaitan dengan hal-hal tertentu yang cuma hanya satu frasa saja. Karena putusan MK itu ada yang kadang-kadang cuma hanya merubah frasa. Dia tidak merubah secara struktur undang-undang, bahasanya panjang-panjang, tidak. Kadang-kadang cuma dibilang dan atau. Misalnya dia cuma hanya hapus dan atau. Saya ambil contoh misalnya Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebelumnya kita kenal dalam sistem pembuktian, paradigmanya adalah paradigma paradigma formil. Ya, paradigma formil itu artinya berpotensi saja negara dirugikan, orang bisa dipenjara. Ya, dapat. Jadi dapat. Ya, setiap orang yang melakukan tindakan atau perbuatan memperkaya diri orang lain atau satu korporasi tertentu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipenjara selama-lamanya seumur hidup atau sekurang-kurangnya 20 tahun. Nah, bahasa itu dalam putusan MK itu cuma hanya merubah satu satu frasa saja, satu kalimat, dapat. Dapat itu karena dianggap itu sangat merusak atau dianggap sesuatu yang sangat destruktif dalam konteks perlindungan terhadap hak asasi manusia. Karena kenapa? Penegak hukum bisa menciptakan kesenang-wenangan dengan berasumsi dapat saja orang bisa dipenjara. Padahal dalam prinsip pembuktian sesuai dengan konvensi internasional di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu harus nyata, pasti, kalkulatif, terukur, tidak boleh bias, tidak boleh juga asumtif, tidak boleh juga sesuatu yang sifatnya belum jelas. Jadi ketika orang melakukan tindak pidana korupsi harus jelas berapa uang yang dikorup, modus operandinya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya.
tidak boleh lagi berdasarkan kepada asumsi penegak hukum bahwa adanya suspek potensial bahwa negara dirugikan dengan tindakan-tindakan seperti itu. Dan itu yang pada akhirnya seperti yang Bapak Ibu ketahui selama ini banyak orang yang barangkali dimiskinkan ya kan dengan cara-cara itu karena dianggap berpotensi merugikan keuangan negara dan pada akhirnya banyak korban kesewenang-wenangan daripada aparat penegak hukum dalam menghukum orang walaupun cuma hanya berdasar pada asumsi adanya kerugian keuangan negara. Nah, dalam kasus seperti itu MK cuma hanya memutus kata dapat tadi menjadi dikosongkan. Dapat itu dianggap inkonstitusional. Akhirnya kata dapat itu dinyatakan inkonstitusional dan pada akhirnya pemberantasan tindak pidana korupsi hari ini itu berparadigma kepada pembuktian yang sifatnya material, bukan lagi formil. Material itu artinya harus pasti nyata dan terukur. Tidak boleh tidak nyata. Nah, itu salah satu contoh. Jadi bisa saja MK itu memutus cuma hanya satu kalimat saja. Dianggap itu inkonstitusional secara bersyarat. Conditionality unconstitutional atau constitutional conditionality seperti itu. Dia konstitusional secara bersyarat atau bersyarat secara konstitusional. Itu cuma hanya biasanya dia main di variabel itu. Yang ketiga, saya mau katakan bahwa memang ada juga putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian bersifat formil yang cuma hanya satu pasal saja yang dibatalkan, tetapi pasal itu adalah jantung daripada undang-undang itu. Ya contoh seperti dulu di zaman Prof. Jimli Asidiki pernah memutus perkara undang-undang eh, air pada waktu kalau tidak salah ya air eh, pengairan dan seterusnya gitu ya. Nah itu cuma hanya satu pasal saja yang dianggap bermasalah, tapi pasal itu adalah jantung daripada undang-undang itu. Akhirnya karena jantung daripada undang-undang itu di pasal itu dibatalkan, maka undang-undang itu secara keseluruhan dibatalkan pula karena dianggap tidak lagi bermanfaat undang-undang itu. Kalau undang-undang itu tanpa satu pasal ini, maka undang-undang itu menjadi aksesoris dan tidak berdaya guna. Sehingga dengan demikian MK langsung membatalkan secara keseluruhan daripada undang-undang tentang air, sumber daya air pada saat itu. Nah, jadi dengan demikian sebagai kesimpulan, saya mau katakan untuk respon terhadap pertanyaan tadi, ada memang putusan atau sifat corak dan karakter daripada putusan itu yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang karena terdapat vakum reh, atau kekosongan hukum sehingga harus diatur dengan rezim atau pranata hukum baru sesuai dengan apa yang digariskan oleh MK atau yang saya katakan tadi bahwa tidak selamanya putusan MK itu harus membutuhkan satu pengaturan melalui rezim hukum baru atau pranata hukum baru. Karena cukup itu sudah dianggap sangat jelas dan tidak menciptakan kekosongan hukum, tidak menciptakan adanya vakum reh, tetapi dapat diimplementasikan melalui perangkat-perangkat peraturan perundang-undangan di bawahnya. Misalnya cukup yang dirubah adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ya contoh seperti dulu waktu syarat capres itu kan tidak perlu merubah undang-undang pemilu, cukup yang diperbaiki adalah pembaharuan terhadap peraturan KPU tentang tahapan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa tidak semua putusan MK itu mempunyai implikasi technicality yang berkaitan dengan upaya pembentuk undang-undang. Karena kalau ketika misalnya dulu KTP, saya ambil contoh ya. Dulu di zaman Mahfud MD tahun 2009 itu kan Pak Mahfud pernah memutus tentang KTP. Besok mau pemilu hari ini putusan MK yang membolehkan untuk adanya suket atau KTP. Jadi KTP ya orang pengguna KTP itu besok bisa menggunakan hak pilihnya di TPS dan seterusnya. Itu kan tidak membutuhkan perubahan undang-undang pemilu. Dia langsung berlaku karena adanya satu intention konstitusional yang sangat mendesak sehingga MK harus mengeluarkan putusan yang seperti itu dan dapat ditindaklanjuti atau harus langsung diimplementasikan melalui satu surat edaran Komisi Pemilihan Umum karena dampaknya sangat luar biasa jika tidak ditindaklanjuti. Artinya jutaan orang warga negara Indonesia berpotensi tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menentukan pasangan capres dan cawapres ataupun pasangan untuk orang-orang yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan seterusnya. Nah, jenis putusan yang seperti itu tidak membutuhkan pembaharuan atau perubahan terhadap undang-undang pemilu, tetapi langsung dia implementing, dia langsung implementatif sebagaimana mestinya. Karena kalau ketika membahas undang-undang itu, yang namanya bahas undang-undang itu yang pertama harus dia masuk di prolegnas, ya kan? Kalau kita membaca undang-undang nomor 29 2017 tentang apa namanya MPR, DPR dan DPRD,
itu pentahapan-pentahapan dalam pembentukan undang-undang itu kan yang seperti saya jelaskan tadi. Ada tahapan perencanaan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan, begitu-begitu, pengundangan dan seterusnya. Itu panjang sekali. Kecuali Perpu. Kalau Perpu itu sepihak aja Presiden malam ini bisa keluarkan Perpu. Besok pagi sudah bisa berlaku. Tapi kalau namanya undang-undang harus ada surpres, surat presiden dan seterusnya, tahapan perencanaan dan seterusnya, apalagi MK sendiri sudah memberikan panduan bahwa pembahasan undang-undang itu betul-betul harus partisipatoris, tidak boleh lagi asal-asalan dan seterusnya, sehingga memang kelihatannya jika itu yang mau ditempuh secara konvensional, terkadang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Apalagi kalau isu yang diputuskan oleh MK itu mempunyai satu intention konstitusional atau adanya satu interest publik yang luar biasa, itu terkadang itu sangat terganggu atau sangat mengganggu tahapan-tahapan itu. Jadi dengan demikian, tidak ada masalah, putusan MK itu bisa bercorak harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang, bisa juga berkarakter untuk harus langsung dia early time, bisa langsung berlaku sebagaimana mestinya, itu tidak ada masalah. Karena dalam MK itu sendiri, apalagi namanya praktek yang seperti itu secara konvensional sudah berlaku demikian, dan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri memang tidak semua putusan MK itu memang demikian seperti itu. Ada yang bisa langsung berlaku, ada yang memang membutuhkan pengesahan ataupun eh, tindak lanjut dengan perubahan undang-undang yang lain. Saya kira mungkin itu. Saya mohon maaf Pak Jamil, saya tidak bisa membersamai pertemuan ini walaupun sangat bagus sekali gitu ya. Saya sangat menyesal tidak bisa membersamai sampai dengan selesai. Bagi teman-teman, saya mohon maaf atas keadaan ini. Saya sedang berduka gitu. Jadi banyak tamu-tamu yang harus saya ladeni lagi gitu. Insya Allah mungkin kalaupun hari ini tidak bisa selesai, saya kira satu ketika ada undangan dari Pintar Hukum, mungkin saya bisa membersamai Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk kita bisa mendiskusikan banyak isu ketatanegaraan ataupun isu hukum yang barangkali jauh lebih substantif, jauh lebih bermaslahah gitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu yang dapat saya ketengahkan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Jamil, saya Terima pamit kasih, Waalaikumsalam. dulu. Prof. Terima Terima kasih, kasih banyak. Prof. Terima kasih, Salam. Prof. Terima kasih, Prof. Fahri. Ya, Terima Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin menambahi ya. Halo? Halo? Iya, halo Suara Bapak. saya terdengar? Saudara jelas, Bapak. Halo? Iya, Bapak, terdengar jelas. Oke. Saya izin menambahi ya tentang pertanyaan tadi. Jadi putusan MK itu final and binding. Apa arti final? Final itu adalah tidak ada upaya hukum lain. Jadi berhenti di MK. Ketika sudah diputus, dia sudah bersifat final. Tak ada upaya hukum lain untuk membatalkan putusan itu. Ya, untuk men-challenge putusan itu nggak ada lagi. Bending. Apa arti bending? Bending itu adalah langsung berlaku sebetulnya. Ya, jadi final bending itu finalnya itu adalah tak ada upaya hukum lain. Bending itu langsung berlaku. Tetapi memang karakteristik dari putusan Mahkamah Konstitusi itu keberlakuannya itu bermodel-model memang. Ada yang modelnya itu langsung bisa dieksekusi. Karena apa? Karena sudah jelas. Nggak membutuhkan aturan ah, ah, aturan dari pembentuk undang-undang atau lembaga lain yang punya kewenangan. Saya sepakat dengan yang dicontohkan oleh Prof. Fahri tadi bahwa putusan 90 itu termasuk putusan MK yang bisa langsung dilaksanakan, langsung bisa dieksekusi. Perlu menunggu PKPU sebetulnya, ya. Perlu menunggu PKPU. Karena apa? Kalau kemudian adresat putusan MK itu karena dia sejajar dengan undang-undang, sebetulnya kan pembentuk undang-undang. Sedangkan KPU itu bukan pembentuk undang-undang. Dia pembentuk peraturan di ranah KPU. Tetapi apa putusan MK itu berkaitan dengan aturan teknik dalam peraturan di ranah KPU. Nah, meskipun demikian, dalam
Itu sudah jelas, sudah bisa dieksekusi. Perlu sebetulnya PKPU. Nah, itu yang kemudian jadi perdebatan. Yang kedua, ada memang putusan Mahkamah Konstitusi memang justru memerintahkan kepada DPR untuk mengatur lebih detail. Contoh tentang sistem presidensial threshold ini. Kan sistem presidensial threshold itu ada agak-agak apa ya, agak semacam dilema putusan Mahkamah Konstitusi itu. Di satu sisi, presidensial threshold atau saya katakan presidensial candidacy threshold itu dihapus ya. Tapi di sisi lain, MK juga tidak mau ada pasangan calon presiden yang terlalu banyak. Sehingga kata MK harus ada constitutional engineering, harus ada rekayasa konstitusional yang dilakukan oleh DPR untuk mengatasi itu. Berarti dia memerintahkan kepada DPR untuk mengatur selain kemudian tidak boleh memberikan threshold atau batasan terhadap pencalonan, harus diatur supaya tidak apa ya, tidak terlalu banyak calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu yang menurut saya tidak self executing. Pada juga karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dalam amar putusannya justru ditolak permohonan itu. Tetapi dalam pertimbangannya bisa kita maknai diterima. Contoh adalah gugatan Perludem tentang formasi keserentakan pemilu. Jadi Perludem itu meminta apa pola keserentakan itu dirubah. Hari ini kan DPR, DPRD, DPD, Presiden, Wakil Presiden itu kan dipilih secara serentak. Sedangkan rezim pilkada itu hanya kepala daerah. Nah, Perludem mengidealkan DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu dipilih bersamaan dengan kepala daerah. Katakanlah ini rezim kepala daerah. Begitu. Sedangkan dalam pemilu itu adalah presiden, ya wakil presiden, DPR, DPD. Itu pola-pola keserentakan yang diidealkan oleh Perludem. Oh, dalam amar putusnya MK itu menolak apa gugatan dari itu. Judicial review-nya itu ditolak. Tetapi dalam pertimbangannya MK itu membolehkan DPR itu mengatur pola keserentakan. Antaranya adalah pola keserentakan yang memisahkan antara rezim pilkada dengan komposisi kepala daerah dan DPRD-nya, ya, dan pola keserentakan pemilu dengan komposisi pasangan presiden DPR dan DPD, ya. Nah, MK pun juga memperbolehkan pola-pola yang lain. Yang dilarang oleh MK itu adalah hanya pemilu apa keserentakan DPR, DPD dan presiden wakil presiden itu tidak boleh dirubah. Presiden apa pasangan calon presiden wakil presiden harus tetap serentak dengan DPR. Kira-kira begitu, ya. Selain itu boleh dipola-pola. Contoh umpama rezim pemilu presiden, DPR, DPD. Kemudian serentak selanjutnya adalah DPRD provinsi, DPRD apa gubernur provinsi. Kalau gubernur pasti provinsi lah. Serentak selanjutnya lagi DPRD kabupaten, bupati atau wali kota. Katakanlah bisa kemudian di model seperti itu ya. Banyak model-model lain. Hanya yang dilarang oleh MK itu adalah kalau memisahkan antara presiden wakil presiden dengan DPR dan DPD. Karena apa? Karena kata MK akan menciderai sistem presidensil atau penguatan sistem presidensil. Nah,
pola-pola ini sebetulnya ya menjadi karakteristik dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya tidak semua amar putusannya langsung bisa dieksekusi. Karena ini hanya ada pada pertimbangan, bukan pada amar putusan, maka tidak ada kewajiban baik bagi DPR, bagi Presiden untuk menindaklanjuti putusan MK ini dalam pembentukan undang-undang. Memang tidak ada amarnya. Itulah ya. Tapi kalau nanti ada perubahan undang-undang pemilu, maka DPR bisa melandaskan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya ini. DPR tidak boleh kemudian memisahkan antara pasangan presiden dengan DPR. Yang bisa dipola adalah keserentakan di wilayah-wilayah lain. Nah, kira-kira itu yang bisa saya tambahi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini sudah ada yang raise hand dari saudara Fahmi Akbar. Dipersilakan untuk menyalakan mic dan kameranya. Mungkin saya dulu, Mas, boleh? Boleh, silakan saudara Jerry. Baik, perkenalkan nama saya Ger Jordi. Sebelumnya, eh, saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Baik, berkenaan dengan proses legislasi ataupun pembentukan undang-undang begitu. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa kalau kita melihat di awal-awal paragraf itu dikatakan bahwa dalam membentuk undang-undang itu hak atau hak-hak yang perlu didengarkan atau hak-hak yang kemudian perlu dipertimbangkan oleh DPR, yaitu yang pertama right to be heard atau hak untuk didengar pendapatnya, yang kedua itu right to be considered, yaitu hak untuk dipertimbangkan ataupun mendapat penjelasan begitu, mendapat penjelasan tentang jawaban yang diberikan. Dipertimbangkan pendapatnya begitu. Terus yang ketiga yaitu right to be explained, yaitu berkaitan dengan hak atas penjelasan atau jawaban yang diberikan. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka saya mengalir lagi untuk bagaimana melihat di dalam problematika di dalam Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Sebut saja Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu itu pada tahun 2020 telah inkonstitusional. Kemudian bergulir lagi apabila kita melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka sebetulnya itu diberi waktu dalam jangka 2 tahun. Nah, pada saat pemberlakuan ataupun pada saat Mahkamah Konstitusi memberikan jangka waktu 2 tahun, kemudian pemerintah melakukan semacam pengganti ataupun kalau kita lihat sebagai perpu di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus tentunya. Nah, hal ini yang menjadi suatu kebingungan adalah ketika pembuatan undang-undang yang kalau kita lihat di dalam pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 itu menyatakan bahwa metode omnibus itu haruslah menggunakan metode ataupun harus melalui perencanaan terlebih dahulu. Tapi apabila kita melihat Perpu, apakah kemudian Perpu ini ada perencanaan atau tidak, itu sebenarnya masalah daripada apa yang menjadi kebuntuan atau kebutuhan yang menjadi problematika di situ. Nah, persoalannya adalah apabila Perpu digunakan untuk metode omnibus di dalam pembuatan undang-undang, maka sebetulnya kalau kita melihat Perpu sejatinya adalah untuk peraturan yang dibuat dengan dalam keadaan memaksa. Nah, ini yang menjadi suatu kerancuan apabila pembentuk undang-undang menggunakan Perpu sebagai undang-undang yang menggunakan metode omnibus. Nah, sedangkan metode omnibus itu sendiri di dalam pasal 42A tadi mengatakan bahwa harus ada perencanaan di dalamnya.
Nah, hal itu yang menjadi suatu kebingungan apabila pembuat undang-undang menggunakan perpu ataupun pemerintah membuat perpu dalam bentuk metode omnibus. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah di dalam suatu pembentukan undang-undang yang menggunakan metode omnibus, apakah itu sesuai dengan penerapan yang ada di perpu atau tidak? Nah, itu menjadi kebingungan apabila kita berbicara masalah legislasi tadi. Mungkin begitu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja penanya berikutnya. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas. Pak izin bertanya terkait tadi jelaskan mengenai eh, open legal policy dari putusan 62 yang teman-teman dari Komisi Majelis Pemerhati Konstitusi memohonkan judicial review pada MK, yang mana open legal policy tersebut Mahkamah berubah pendirian setelah sebelumnya menyatakan bahwa hal tersebut merupakan open legal policy. Nah, setelah ditelusuri berdasarkan original intent pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa eh, tidak ada maksud dari membentuk Undang-Undang Dasar untuk eh, mendelegasikan kemudian DPR membuat eh, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, tetapi eh, sebelum selain dari open legal policy, terdapat satu permasalahan lagi yang menurut saya itu krusial yang perlu untuk kita amati secara bersama-sama, yaitu mengenai legal standing para pemohon. Nah, di mana juga mengenai pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengenai presidensial threshold ini sudah sebanyak 32 putusan yang diputus dan seba, sebagian besar itu hanya sampai kepada legal standing pemohon. Yang artinya ketika mahkamah menyatakan pemohon itu tidak memiliki legal standing, maka eh, tidak dilanjutkan untuk dilanjutkan kepada pokok perkaranya itu tidak dibahas. Nah, eh, terdapat penelitian yang saya baca terkait hal yang sama mengenai pemohon ini yang memang sama-sama diajukan oleh seorang mahasiswa, yaitu putusan 90 tahun 2023 kemarin tentang pasangan syarat usia pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang putusan 90 tersebut dimohonkan oleh seorang mahasiswa juga dari Surakarta, yang itu dalam pertimbangan hukumnya mahkamah itu memberikan legal standing di putusan 90 terkait syarat usia pada putusan kemarin. Dan mengenai itu terdapat dissenting opinion dari salah satu hakim, yaitu Hakim Konstitusi Soehartoyo. Nah, terdapat penelitian bahwasanya eh, putusan 90 itu tidak memiliki, para pemohonnya tidak memiliki legal standing. Nah, kita eh, balik lagi kepada putusan MK 62 bahwasanya di dalam putusan MK 62 mengenai presidensial threshold juga terdapat dissenting opinion hakim mengenai legal standing para pemohon, yaitu oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik. Yang anehnya pada putusan 90 yang sebagai Anwar Usman sebagai ketua yang eh, di dalam MK sebelumnya itu memberikan legal standing, tetapi pada permohonan putusan MK 62 eh, Anwar Usman itu malah menyatakan dissenting opinion dengan menyatakan bahwa para pemohon itu tidak memiliki legal standing. Nah, saya melihat
bahwasanya mengenai legal standing ini dari Mahkamah Konstitusi itu terdapat penafsiran ataupun penilaian yang berbeda mengenai legal standing ini, di mana pada putusan-putusan 90 itu ada yang memiliki memberikan legal standing dan ada yang tidak. Dan juga putusan 62 terkait presidential threshold yang sebelumnya kebanyakan itu sangat susah, apalagi sebagai pemohon yang seorang mahasiswa itu mengajukan legal standing. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana menurut pandangan Prof. Jamil mengenai legal standing ini, penilaian hakim dalam memberikan legal standing, dan bagaimana sebenarnya legal standing pada putusan MK 62. Terima kasih. Mana moderatornya ini? Ya, Bapak. Tadi pertanyaannya terkait adanya keputusan legal standing, Bapak. Oke, baik. Saya jawab Mas Fahmi dulu ya. Ya bukan jawab lah sebetulnya, tetapi apa berdiskusi saja dengan Mas Fahmi. Kedua penanya ini keren-keren ya. Memang betul-betul pemerhati hukum. Ya, legal standing itu pada hakikatnya kan subjek hukum ya, atau person atau person yang memiliki kepentingan langsung atas gugatan atau permohonan yang diajukan sebetulnya. Sederhananya seperti itu. Saya kalau putusan 90, saya juga menanyakan sebetulnya tentang legal standingnya. Dia juga tidak mendapat sebetulnya tidak mendapatkan manfaat atas putusan 90 itu. Karena meskipun usia itu diturunkan, tetapi Mas kalau nggak keliru ya, penggugatnya itu, dia juga tidak memenuhi syarat kok untuk menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Gitu deh. Ya. Nah, yang dijadikan argumen oleh pemohon atau Almas ini kan dia hanya mengatakan sangat mengagumi Mas Gibran, kan begitu? Ya, sangat mengagumi. Sehingga itu yang kemudian dikaitkan dengan legal standing. Maksa banget sebetulnya. Kalau Almas ini dibilang memiliki legal standing, sangat-sangat memaksa sebetulnya Mahkamah Konstitusi. Tetapi lagi-lagi, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Meskipun ada yang mengatakan legal standingnya tidak memenuhi, tapi kalau sudah diputus oleh MK dia memenuhi, mau apa lagi? Gitu lah. Tetapi kalau legal standing dari apa Rizal Ramli kalau nggak keliru yang juga menggugat tentang presidensial threshold itu kan ditolak juga berkenaan dengan legal standing kalau nggak keliru ya. Nah, menurut saya itu juga maksa juga untuk menyatakan itu tidak memiliki legal standing. Seorang Rizal Ramli yang menurut saya juga punya hak ketika kemudian syarat untuk mencalonkan presiden itu dipersulit, maka pasti akan berakibat secara langsung terhadap Rizal Ramli ketika dia ingin mencalonkan presiden. Dia menjadi tidak apa hak dia untuk mencalonkan presiden itu menjadi terhalangi atau terciderai dengan adanya presidensial threshold. Kan begitu sebetulnya logikanya ya. Tetapi lagi-lagi MK mengatakan Rizal Ramli tidak memiliki legal standing. Almarhum ya. Allahumma gfirlahu wa'afi wa'afanhu. Itu komentar saya. Yang kedua, Mas Jerry ya, tentang Omnibus Law. Memang ada banyak model kita di apa di undang-undang kita ini.
kalau kemudian diciptaker itu kan apa ya, merubah berbagai undang-undang menjadi dalam satu undang-undang, ya. Jadi meskipun beda rezim ya, beda rezim undang-undang, undang-undang tentang apa, tentang perizinan, undang-undang tentang lingkungan hidup, undang-undang tentang hukum administrasi, itu dijadikan satu, dirubah dalam sebuah satu undang-undang. Nah, gitu. Berbeda kemudian dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu itu kan menyatukan juga dari tiga undang-undang sebetulnya. Undang-undang penyelenggara pemilu itu sendiri, kalau nggak salah 15 2011 ya awalnya. Kemudian undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden, dulu kan sendiri itu. Dan undang-undang pemilihan DPR dan DPD. Nah, tiga undang-undang itu disatukan dalam Undang-Undang 7 tahun 2014. Itu jelas di situ, rangkaiannya jelas. Menjadi undang-undang pemilu. Ya, tidak membingungkan sebagaimana kita membaca undang-undang cilaka, ya, cipta lapangan kerja yang awalnya kan cipta lapangan kerja itu menjadi ciptaker, cipta kerja, ya. Berbeda lagi dengan undang-undang desa, undang-undang pilkada, dan undang-undang pemerintahan daerah. Itu dulu kan jadi satu itu. Undang-undang nomor 32 apa 23, 32 itu memuat diantaranya adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang tentang desa, dan undang-undang tentang pilkada. Ya, tetapi kemudian dipisah ini menjadi tiga, undang-undang desanya sendiri, undang-undang pemerintahannya sendiri, dan undang-undang pemilihan kepala daerahnya juga sendiri. Nah, ini tentu memang bukan omnibus law ya, tetapi apakah kemudian bisa kita katakan Undang-Undang 32 2004 yang menggabungkan desa, pilkada, pemerintahan daerah itu juga omnibus law? Itu tidak, gitu loh. Jadi modelnya banyak. Saya memang orang hukum ya, orang hukum kan normatif biasanya, tetapi kalau hukum tata negara itu sering juga nyerempet-nyerempet terhadap ilmu politik terkadang. Susah untuk kemudian kita tidak mencium aroma politik ya dalam undang-undang Ciptaker ini. Kenapa? Karena memang pertama itu ada undang-undang Ciptaker dikeluarkan. Banyak kesalahannya, baik kesalahan penulisan ya, typo-typo dan banyaklah kesalahan-kesalahan itu kemudian diuji formil ke Mahkamah Konstitusi. Oleh MK kemudian dibatalkan dan diberi waktu entah 2 atau 3 tahun untuk kemudian dirubah lagi oleh DPR. Tetapi sebelum deadline waktu yang ditentukan oleh MK, Undang-Undang Ciptaker ini keluar lagi, ya, keluar lagi. Tetapi dimulai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana yang sebelumnya itu tidak ada aturan tentang pembentukan undang-undang omnibus law kemudian dicantumkan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi memang alasan kedaruratannya adalah subjektivitas pemerintah mungkin karena omnibus law ini perlu dasar hukum. Sehingga kemudian dibentuklah perubahan dari Undang-Undang 12 tahun 2011 dan di situ dicantumkan tentang prosedur Omnibus Law yang hanya untuk mengakomodir Undang-Undang Ciptaker ini. Gitu lah. Ya. Sehingga memang menurut saya
Norma politiknya memang tidak sulit untuk tidak bisa kita cium dalam dalam apa soal apa Ciptaker ini. Dan sampai sekarang Omnibus Law itu hanya di Undang-Undang Ciptaker yang saya tahu, ya. Nggak tahu nanti akan terbit lagi uh, Ciptaker yang lebih jumbo lagi atau bagaimana. Tetapi saya ingin mengatakan Undang-Undang Ciptaker itu masih banyak problem, ya. Problem saya juga untuk membaca males kebanyakan. Selain kebanyakan ribet, gitu. Karena terkadang perubahan itu harus kemudian dikonfirmasi dengan undang-undang yang dirubah. Kalau kemudian yang dirubah itu mau macam-macam undang-undang untuk mengkonfirmasinya kan capek, gitu lah. Ya, jadi eh, yang awalnya untuk menyederhanakan undang-undang malah bikin ruwet undang-undang menurut saya. Kira-kira itu komentar saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi selanjutnya, penutup dan dilakukan oleh sesi foto bersama dan silakan untuk seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera dikarenakan akan sesi foto bersama. Silakan pada seluruh peserta dinyalakan kameranya. Oke, baik. Dimulai dengan slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua bisa bergaya. Satu, dua, tiga. Slide ketiga bisa bergaya. Satu, dua, tiga. Slide keempat bisa bergaya. Satu, dua, tiga. Slide kelima bisa bergaya. Satu, dua, tiga. Slide keenam bisa bergaya. Satu, dua, tiga. Oke, dikarenakan sesi webinar sudah selesai, terima kasih kepada pemateri dan peserta sudah menyempatkan hadir di pada sesi webinar Hukum Nasional kali ini. Semoga output dari webinar Hukum Nasional ini bisa memahami isu-isu terkait tentang kewenangan problematika legislasi DPR dan MK dan bisa menjadikan webinar ini sebagai tolak ukur kalian untuk memahami isu-isu dasar tentang Mahkamah Konstitusi dan DPR. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam selama sesi diskusi webinar hukum kali ini. Saya Pranaja Sidki Ramadan selaku moderator webinar hukum nasional dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembicara. Wallahu mufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.